Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah ada. How big is that thing? It was the largest shark that ever existed. Panjangnya bisa mencapai 18 meter dengan berat sekitar 60 hingga 80 ton. Ia adalah hiu dan salah satu ikan terbesar yang pernah menghuni lautan. Megalodon berenang di hampir semua lautan dunia, menjadi pemangsa puncak yang tak terbantahkan. Tapi bagaimana bisa hewan yang menduduki tahta puncak tertinggi rantai makanan ini punah tanpa sisa? Apakah mungkin ada predator yang lebih besar dari Megalodon yang tidak diketahui? Kemungkinan peristiwa alam besar, ataukah mereka menghilang begitu saja sampai-sampai hanya fosil giginya saja yang bisa kita teliti? Kemana sebenarnya mereka pergi? Otodus megalodon, yang berarti gigi besar, merupakan turunan Otodus obliquus, adalah spesies hiu makarel raksasa purba yang sudah punah. Hiu ini hidup sekitar 23 hingga 3,6 juta tahun lalu dari kala Miosen awal hingga Pliosen awal. Megalodon bisa mencabik mangsa sebesar paus dengan sekali gigitan karena diperkirakan rahangnya dapat terbuka selebar 2,7 meter dan sepanjang 3,4 meter. Rahang raksasa ini dipenuhi dengan 276 gigi tajam, dan penelitian tentang kekuatan gigitan Megalodon menunjukkan bahwa hiu ini mungkin adalah salah satu predator dengan kekuatan gigitan terbesar yang pernah ada. Untuk perbandingan, kekuatan gigitan manusia sekitar 1317 Newton. Kemudian untuk hiu putih modern sekarang, itu memiliki sekitar 18.216 Newton. Sementara Megalodon, dikutip dari Natural History Museum, para peneliti memperkirakan bahwa Megalodon bisa menggigit dengan kekuatan antara 108.514 hingga 182.201 Newton. Saat pertama kali dideskripsikan pada tahun 1835 oleh Louis Agassiz, ilmuwan kelahiran Swiss, dalam karyanya di tahun 1843, dia melihat gigi Megalodon yang besar, bergerigi dan seperti bilah pisau sangat mirip dengan gigi hiu putih modern. Dia menyebutnya Carcharodon megalodon karena berpikir bahwa Megalodon adalah nenek moyang dari hiu putih modern. Ya, tentu aja ini masuk akal mengingat keduanya memiliki ciri-ciri yang sama. Namun, berdasarkan penuturan Jack Cooper, seorang mahasiswa PhD dari Swansea University di Inggris, dia menyebutkan bahwa pada tahun 1990-an, para ilmuwan menemukan bahwa hiu putih dan Megalodon ternyata tidak berhubungan langsung. Apa ya? Bukan keluarga dekat, tapi lebih seperti sepupu jauh yang sangat mirip. Seperti dua orang yang suka makan makanan yang sama tetapi bukan saudara kandung. Nah, dari sinilah berubah menjadi Otodus megalodon. Menyadari bahwa keduanya lebih seperti sepupu jauh daripada kerabat dekat itu sangat penting, karena para ilmuwan tidak memiliki fosil lengkap Megalodon. Megalodon benar-benar lenyap dari catatan fosil tepat ketika zaman Pliosen berakhir dan Pleistosen dimulai. Tidak ada jejak lagi dari makhluk raksasa ini, hanya sisa-sisa cerita yang terukir di bebatuan tua. Karena rangka hiu terbuat dari tulang rawan yang tidak bisa jadi fosil, semua yang kita ketahui tentang Megalodon datang dari berbagai gigi yang terlindungi enamel dan satu kolom vertebrata yang terawetkan dengan baik di Belgia. Karena sedikit fosil yang ditemukan, para ilmuwan ini harus sedikit berimajinasi tentang seperti apa penampilan Megalodon dengan menggunakan referensi dari hiu putih modern dan hiu lainnya yang serupa. Nah, sekarang karena Megalodon ini dicap sebagai hiu terbesar, gimana bisa Megalodon tumbuh sebesar itu? Dalam sebuah studi tahun 2023 yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science, Profesor Paleoekologi Sora Kim bersama para ahli lainnya seperti Michael Griffiths dan Martin Becker dari William Paterson University, kemudian Kenshu Shimada dari DePaul University, serta Rob Eagle dari UCLA. Mereka menggunakan fosil gigi untuk mengungkap bahwa Megalodon adalah hewan endotermik alias berdarah panas. Hiu raksasa ini dianugerahi kemampuan yang disebut partial warm
bloodness atau regional endotherm yang menghangatkan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, tetapi tidak sepenuhnya stabil seperti yang dimiliki oleh hewan berdarah panas sejati. Hewan dengan kemampuan ini dapat mempertahankan suhu tubuh mereka lebih tinggi dari suhu air di sekitarnya dan memungkinkan mereka untuk tetap aktif di lingkungan yang lebih dingin. Dan ini ada hubungannya dengan badannya yang gede banget. Kenapa? Karena untuk menjaga agar tubuhnya tetap hangat, megalodon harus terus makan dalam jumlah yang besar. Bayangin aja, cemilan sore mereka itu adalah cetacea berukuran kecil hingga sedang seperti lumba-lumba, porpoise, dan paus. Selama sekitar 20 juta tahun, mamalia laut dan garis keturunan hiu megatooth yang menuju megalodon mengalami pertumbuhan ukuran yang luar biasa. Mereka tumbuh 2 kali lipat, khususnya megalodon berkembang dengan sangat cepat. Fosil anak megalodon yang ditemukan di Panama menunjukkan bahwa anak hiu ini memiliki panjang sekitar 2 hingga 3 meter, setengah dari ukuran hiu putih modern dan hampir 1,5 kali lebih besar dari nenek moyangnya, yaitu Otodus obliquus. Anak hiu raksasa ini memang tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Kita bisa mengetahuinya berkat tulang belakang mereka yang menunjukkan cincin pertumbuhan seperti cincin pada pohon. Jadi semakin banyak cincinnya itu semakin tua. Nah, cincin ini mengungkapkan bahwa anak megalodon tumbuh hampir 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan Otodus obliquus. Dalam waktu sekitar 25 tahun, mereka sudah mencapai panjang maksimalnya. Kapan kehidupan megalodon mulai terancam? Perubahan terbesar terjadi antara 5 juta hingga 12.000 tahun yang lalu saat gletser berkembang dan menurunkan permukaan laut mempengaruhi ekosistem pesisir tempat megalodon biasa berkembang biak. Tempat-tempat ini sangat penting untuk kelangsungan hidup anak-anak hiu karena mereka bisa tumbuh tanpa harus khawatir jadi santapan predator. Tanpa tempat berkembang biak yang aman, megalodon sepertinya mulai kesulitan. Beberapa teori menyebutkan bahwa kepunahan ini disebabkan karena tubuh megalodon tidak bisa beradaptasi dengan suhu global yang semakin drop. Tapi, meskipun suhu air berubah-ubah, analisis penyebaran menunjukkan bahwa perubahan suhu bukanlah penyebab langsung kepunahannya. Selama zaman Miosen dan Pliosen, distribusinya nggak selalu mengikuti tren pemanasan atau pendinginan. Ya, walaupun jumlah mereka turun pada zaman Pliosen, megalodon tetap bisa hidup di daerah dengan suhu yang lebih dingin karena dia bisa ditemukan di tempat dengan suhu antara 1 hingga 33 derajat Celcius. Nah, seperti yang udah disebutin sebelumnya, Profesor Sorakim menjelaskan bahwa megalodon memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi dibandingkan hiu putih modern dan air sekitarnya. Dengan suhu yang lebih hangat, megalodon bisa berenang lebih cepat, menyelam lebih dalam, dan mengakses mangsa yang lebih beragam. Dengan catatan, suhu tubuh yang tinggi itu memerlukan banyak energi untuk bertahan hidup. Ibarat kendaraan yang lebih besar pasti butuh bensin yang lebih banyak daripada kendaraan kecil yang lain. Jika sumber makanan semakin sedikit, tetapi mereka butuh lebih banyak energi untuk menjaga suhu tubuh, nah ini adalah dua hal yang saling bertentangan. Emang, pada zaman Miosen, mamalia laut seperti paus balin itu berkembang pesat. Tercatat ada lebih dari 20 genera paus balin dan ini lebih banyak dibandingkan hanya 6 genera yang ada saat ini. Ini menciptakan dunia yang sangat ideal bagi predator super seperti megalodon. Tapi sayangnya, tidak lama setelah itu, banyak paus balin yang punah, meninggalkan megalodon dengan masalah baru, yaitu mangsa yang lebih sulit ditangkap karena yang tersisa adalah mangsa perenang yang lebih cepat. Selain penyebab gletser dan dropnya temperatur global, tertutupnya Selat Amerika Tengah menjadi salah satu penyebab jumlah paus tropis berkurang karena nutrisi lautan seperti krill atau udang kecil dan fitoplankton mulai berkurang. Masih di Miosen, di saat sumber makanan mulai menipis, megalodon menghadapi ancaman baru dengan munculnya para pesaing tangguh. Sekitar pertengahan zaman Miosen, muncul paus sperma raksasa dengan nama yang cukup epik, yaitu Leviathan melvillei. Paus ini berbeda dengan paus sperma modern yang lebih suka menghisap makanan seperti penyedot debu raksasa. Leviathan ini memiliki rahang pendek tapi sangat kuat.
Giginya yang besar dan tajam itu jelas bukan untuk makan plankton, melainkan untuk mengunyah daging segar seperti berburu paus lain yang lebih kecil. Ia tampaknya berusaha menjadi saingan Megalodon dalam perburuan mangsa besar. Dan Leviathan bukan satu-satunya karnivora laut di zaman Miosen. Ada banyak spesies paus karnivora lain yang ikut meramaikan lautan pada masa itu. Jadi, Megalodon sepertinya ia harus berbagi tahta dengan para raksasa baru di laut. Pada akhir zaman Miosen, ternyata musuh baru muncul dalam catatan fosil, yaitu nenek moyang pertama dari hiu putih modern yang bernama Carcharodon hubeli. Hiu ini langsung menjadi pesaing Megalodon karena terbukti dengan bekas gigitan yang ditemukan pada fosil spesies paus yang sama yang kita tahu dimangsa oleh Megalodon. Salah satunya adalah paus kecil Piscobalaena yang sepertinya selalu menjadi incaran para raksasa. Kemudian, krisis makanan ini semakin parah pada masa Pliocene karena terjadi kepunahan besar-besaran di lautan yang menghapus 36% spesies besar laut, termasuk mamalia laut. Jumlah paus mengalami penurunan drastis dari sekitar 60 spesies menjadi hanya sekitar 40 spesies. Banyak dari spesies ini adalah memakan krill atau udang-udang kecil dan organisme lain seperti memakan fitoplankton yang disebut diatom. Sekitar 3 juta tahun yang lalu, lautan mulai mengalami penurunan serius dalam keragaman fitoplankton diatom. Kenapa? Ini belum 100% jelas, tapi mungkin ini ada hubungannya dengan perubahan sirkulasi lautan yang terjadi karena penutupan Selat Amerika Tengah atau mendekatnya Amerika Utara dan Amerika Selatan, sehingga air tidak bisa lagi bersirkulasi antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Apapun penyebabnya, lebih sedikit diatom berarti lebih sedikit krill. Lebih sedikit krill berarti paus nggak bisa makan, yang akhirnya banyak paus kelaparan dan mati, sehingga mengurangi makanan utama Megalodon. Bayangin aja, makanan udah berkurang, tapi Megalodon harus bersaing dengan para hiu yang lebih gesit dan lebih up to date. Itulah kenapa 2,6 juta tahun yang lalu Megalodon perlahan mulai menghilang dari catatan fosil. Si raksasa yang selama ini mendominasi mungkin akhirnya harus mengakui bahwa ukuran aja nggak cukup, terutama ketika makanan semakin langka. Dan siapa yang tahu, kehilangannya mungkin memberi dampak besar pada kehidupan laut yang kita kenal sekarang. Ada pendapat lain atau tambahan teori? Silahkan di komen aja. Kepunahan Megalodon memberi kesempatan bagi predator puncak lainnya seperti hiu putih untuk berkembang lebih luas. Dan begitulah paus biru, si hewan terbesar yang pernah ada, baru muncul di catatan fosil hanya sekitar 2 juta tahun yang lalu. Tanpa ada hiu raksasa 18 meter, akhirnya lautan bisa dihuni oleh paus-paus yang segede rumah. Menurut Kensu Shimada dari DePaul University, memahami biologi Megalodon itu penting karena bisa membuka wawasan tentang peran ekologis dan evolusioner dari karnivora besar dalam ekosistem laut. Tim peneliti memiliki ambisi yang luar biasa untuk masa depan. Mereka tidak hanya fokus pada Megalodon, tetapi juga berusaha menggali lebih dalam mengenai garis keturunan Otodus atau hiu megatooth untuk mengetahui kapan endotermi pertama kali muncul pada predator puncak ini. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen, biar kita diskusi bareng-bareng. Sekalian juga komen kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.